Halo teman-teman, rekan-rekan ATLM Indonesia. Nah, tidak terasa kita sudah banyak membuat video-video tentang hematologi. Nah, sekarang kita masuk di hematologi 2 mengenai hemofoisis atau hematofoisis. Ini proses pembentukan sel-sel darah di dalam tubuh. Nah, teman-teman, mari kita simak materinya bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia, yang mana channel ini merupakan media pembelajaran online bagi ATLM Indonesia. Kita mulai dulu dengan hemofoisis atau hematofoisis, sama saja. Hematofoisis adalah proses pembentukan sel-sel darah dalam organ pembentuk sel darah, terutama dalam sumsum tulang dan organ lainnya. Jadi yang paling utama membentuk sel-sel darah itu adalah sumsum tulang. Nanti yang lainnya mungkin hepar, lien, dan yang lainnya misalnya limfa. Tapi yang paling utama adalah sumsum tulang. Asal mula sel darah berasal dari hemositoblas. Ini sel yang paling primitif atau sel asal yang paling awal di dalam sel-sel darah, yang kemudian berkembang menjadi beberapa sel asal. Nanti membentuk sel asal eritrosit, membentuk sel asal trombosit, membentuk sel asal leukosit. Sel-sel darah kecuali limfosit dibentuk di dalam sumsum tulang dada, iga, panggul, serta pangkal tulang paha dan lengan atas. Ini tempat nanti memproduksi sel-sel darah. Jadi di akhir nanti ada dibahas mengenai sumsum tulang. Hemofoisis dimulai sejak fetus. Jadi sejak dalam kandungan, pada saat di dalam kandungan ibu. Berumur dalam waktu kurang lebih beberapa bulan, 1 bulan awal-awal. Ini dalam fetus, dalam kandungan, sejak terjadinya sukus pitelinus sebelum terjadi organ-organ lain. Nanti kita lihat di situ ada fase-fasenya nanti ya, 3 fase pada saat fetus atau pada saat di dalam kandungan. Masuk ke teori hemofoisis. Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Teorinya teori lama dan teori tua, tapi ini lumayan memberikan pencerahan. Teori monofiletik oleh Maximer. Semua sel darah berasal dari satu sel asal, stem cell, sel asal atau sel primitif yang bersifat pluripotensial. Pluripotensialnya artinya dia bisa membentuk macam-macam sel nanti, yang membentuk semua seri sel darah. Ini menurut si Maximer. Jadi mulai dari satu sel menjadi beberapa sel lain. Teori kedua, teori polifiletik. Mono tadi satu, filetik ini banyak. Oleh Sabin. Sel-sel darah berasal dari banyak sel asal. Nah ini, yaitu eritrosit berasal dari eritroblas, granulosit berasal dari myeloblas, monosit berasal dari monoblas, plasmosit berasal dari plasmoblas, trombosit berasal dari megakarioblas, dan limfosit berasal dari limfoblas. Nah, ini nanti akan saya perlihatkan di gambar hematopoiesis seluruh sel nanti. Lalu lanjut, teori gabungan. Jadi gabungkan keduanya ini oleh Thiel, yaitu sel-sel darah berasal dari satu sel asal yang kemudian menjadi banyak sel asal.
Ditemukan pada tikus koloni sel-sel yang bersifat pluripotensial pada sistem limfatika. Ditemukan sel asal limfosit. Terdiri atas CFU sel dan limfosit. Ini dibagi menjadi dua ini sel pendahulunya. Nah, teori ini kita lihat di gambar selanjutnya. Nah, ini ada sel pluripotensial stem, kemudian dia membagi dua, CFU GMM, kemudian menjadi lymphoid progenitor. Nah, mix myeloid progenitor ini, yang CFU ini sebagian menjadi BFUE, bursa forming unit untuk eritroid, seri eritroid, CFUE karena E itu eritrosit, lalu eritroid progenitor, lalu terbentuklah sel darah merah atau eritrosit. Kemudian sebagian lagi menjadi CFU MEG. Ini untuk trombosit nanti, megakaryosit progenitor. Maka akan terbentuk platelet-platelet dari megakaryosit. Sebagian lagi menjadi CFU GM, granulosit monosit GM, progenitor. Terbelah menjadi dua lagi sebagian dari GM tadi, sebagian menjadi monosit, sebagian menjadi neutrofil. Nah, kemudian CFU BA itu akan membentuk basofil karena B itu adalah basofil. CFU EO membentuk eosinofil progenitor, yaitu seri dari eosinofil. Nah, sementara teman-teman, untuk lymphoid progenitor yang dua tadi kan terpisah, akan terbagi menjadi dua bagian. Ada yang menjadi sel B atau limfosit B, limfosit yang berukuran besar. Ada juga limfosit yang dipengaruhi oleh timus, dia berproliferasi dan berdiferensiasi, dipengaruhi oleh timus menjadi limfosit T atau sel T. Nah, ini seri-seri sel pluripotensial dalam hal hemopoiesis. Nah, kita pindah ke embriologi hematopoiesis. Ini kaitannya terhadap embrio pada saat membentuk sel darah. Kita lihat di gambar. Nah, ini ada tempat mulai akhir membentuk sifat. Kita lihat dulu yolk sac. Ini kuning telur. Mulai minggu 2 setelah pembuahan. Akhirnya tidak ada atau segera migrasi ke hati. Membentuknya yaitu HB embrional, eritrosit berinti. Sifatnya eritroid dominan. Nah, kemudian yang kedua, hati dan limpa. Ini mulainya segera setelah yolk sac. Akhirnya menjelang akhir kehamilan, migrasi ke limpa, timus, dan sumsum tulang. Jadi sementara saja. Membentuk HBF, eritrosit tak berinti. Sudah tidak berinti, tapi hemoglobinnya jenis F, HB fetus. Sifatnya eritroid dominan. Jadi masih lebih dominan ke arah eritroid. Kita tahu eritrosit penting untuk menangkap oksigen respirasi pada si janin, sehingga ini lebih dahulu dibentuk. Kemudian timus menjelang akhir kehamilan mulainya. Jadi menjelang-jelang si bayi tadi mau dilahirkan. Akhir seumur hidup. Jadi setelah menjelang ke tadi sampai dia beranjak dewasa dan meninggal. Itu dibentuk oleh timus. Membentuknya yaitu limfosit T. Dia spesial limfosit T, limfosit kecil. Sifatnya penting pada imunitas seluler. Karena memang sel T ini arahnya imunitas seluler. Nanti beda dengan B yang humoral. Nah, lanjut yang nomor 4, sumsum tulang. Pada anak-anak, seluruh
tulang panjang. Sementara pada dewasa hanya pangkal tulang panjang dan tulang pipih. Mulainya menjelang akhir kehamilan. Jadi dimulai menjelang akhir kehamilan. Jadi ada peralihan nanti dari hati dan limpa menjadi sumsum tulang. Berakhirnya kapan? Seumur hidup. Jadi sejak menjelang keakhiran kehamilan, tumbuh dewasa, hingga meninggal dunia. Membentuk apa? HbA. Hb adul, Hb dewasa. Ini untuk eritrositnya. Sifatnya mieloid dominan. Nah, kalau membentuk nanti seri-seri dari granulosit. Oke, kita pindah ke gambar berikut ini, hematopoiesisnya. Nah, melihat dari sini kita bisa melihat penjelasannya sebagai berikut. Di awal-awal pada saat di kehamilan, di fetus, artinya dia dalam kandungan, itu di yolk sudah dimulai hematopoiesis. Perlahan-lahan nanti dari yolk ini akan digantikan oleh liver dan spleen, hati dan limpa. Nah, hati dan limpa ini nanti sebagai pembentuk sel darah utama pada kehamilan awal. Sejak 3 bulan, 4, 5, 6 hingga akhir kehamilan. Tapi perlahan-lahan fungsinya liver dan spleen ini akan digantikan oleh sumsum tulang. Sumsum tulang nanti akan yang menggantikan. Nah, setelah itu hingga kelahiran 9 bulan lebih, jadi bayi, lalu jadi anak-anak, remaja, dewasa, hingga umur 60-an, 70, dan sampai meninggal dunia. Itu dibentuk oleh sumsum tulang murni pada orang dewasa. Itu ada aksial skeleton di wilayah tulang-tulang di paha, panggul, nanti di dada, kemudian rusuk, ya, dan lain-lain nanti ada di akhir nanti kita bahas. Ini sesuai dengan perkembangan umur dalam hitungan bulan hingga hitungan tahun hematopoiesis yang terjadi. Oke, kita lihat di sini seri-seri dari hemopoiesis atau hematopoiesis. Nah, yang paling kiri kita bahas dulu ya. Paling kiri adalah seri eritrosit. Kita tahu seri eritrosit itu terbagi menjadi 3. Ini eritroblasnya menjadi 3. Makro eritroblas, normo eritroblas, dan mikro eritroblas. Tergantung nanti kondisi defisiensinya, defisiensi vitamin B12 atau asam folat dan defisiensi besi. Kalau nanti yang cenderung besar nanti yang folat dan B12. Kalau kecil-kecil itu besi, kekurang besi. Nah, kemudian seri kedua, seri granulosit. Ini adalah sel-sel yang memiliki granula. Di antara seluruh sel ini dia yang memiliki granula paling dominan. Terbagi menjadi 3. Seri eosinofil membentuk eosinofil. Kemudian seri netrofil membentuk netrofil. Kemudian seri basofil membentuk sel-sel basofil. Lanjut lagi, kita pindah yang di tengah. Seri trombosit. Seri trombosit ini dimulai dari megakarioblas sampai nanti membentuk promegakariosит, melepaskan pecahan-pecahan sitoplasma berupa platelet atau trombosit. Lanjut. Nah, ini seri limfosit. Lebih pendek dibandingkan seri-seri yang sebelumnya tadi. Begitu juga di sebelahnya seri monosit. Dan ada juga seri plasmosit. Ini adalah sel-sel pembentuk antibodi, plasma sel. Nah, ini adalah seri-seri dari sel hematopoiesis. Walaupun ada juga nanti di sebelahnya itu ada seri mast cell, kemudian atau mastosit. Ada di bawahnya itu makrofag, mikroglia, osteoklas, ya kan? Nah, di situ. Nah, jadi teman-teman, ini adalah seri-seri dari sel darah atau hematopoiesis. Nah, bagaimana dengan fase-fasenya? Nah, ini kita bahas satu persatu fase-fasenya.
Fase mesoblastik. Meso itu adalah sebelum atau lama atau primitif. Sel-sel darah primitif dibentuk dalam sukus Pitelinus. Sel-sel darah di sini masih serupa, sama, mirip-mirip aja, dan merupakan sel asal. Berlangsung pada bulan pertama sampai kedua dalam kandungan. Jadi perlu diingatkan, mesoblastik 1 sampai 2 bulan kehamilan di sukus Pitelinus. Yang kedua, fase hepatosplenolimfomyoloid. Hepatohepar, splen ini limpa, limpo ini limfe, myoloid ini adalah sumsum tulang. Jadi ada 4 sekaligus yang berperan di sini. Tapi walaupun limpa itu sebenarnya tidak terlihat juga, cuma lien, hepar, dan sumsum tulang. Sel-sel darah dibuat dalam hepar, lien, dan sumsum tulang. Di samping stem cell sudah terjadi diferensiasi. Nanti kita jelaskan proliferasi bagaimana, diferensiasi nanti kan maturasi. Menjadi eritroblas, megakariosit, granulosit, limfosit, monosit, dan plasmosit. Berlangsung pada fetus berumur 1,5 bulan sampai 10 bulan. 9-10 bulan kan? Berarti kan ini belum selesai mesoblas, itu sebelumnya akan digantikan oleh fase kedua ini. Jadi ada peralihan. Kemudian fase myoloid. Nah, ini sel-sel darah dibuat oleh sumsum tulang merah sejak umur 4 bulan sampai meninggal dunia. Di sini sudah terjadi diferensiasi menjadi sel-sel yang lebih tua setelah bayi lahir. Jadi ada diferensiasi. Nah, diferensiasi ini penting, memberikan ciri khas sel-sel tersebut untuk fungsi tertentu. Kita pindah hal-hal yang terjadi pada hemopoiesis. Pertama, itu kegiatan-kegiatan ini, hemopoiesis terjadi secara serentak ya. Kegiatannya berupa proliferasi, maturasi, dan diferensiasi. Nah, ini yang kita bahas. Apa sih ketiganya ini? Proliferasi adalah sel-sel atau sel mengalami pelipat gandaan. Jadi membelah dia, membelah. Itu namanya proliferasi. Atau peningkatan jumlah seri satu sel hematopoietik pluripoten menghasilkan sejumlah sel darah. Ya kan? Nah, ini mengenai proliferasi. Jadi proliferasi membelah dia, membelah. Sementara maturasi proses pematangan sel darah. Jadi sel muda menjadi sel tua, itu namanya maturasi. Muda menjadi tua, ada prosesnya. Paling muda, agak tua, tua, dan paling tua. Sementara yang ketiga, diferensiasi. Diferensiasi ini proses sel-sel darah memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Jadi dia akan memiliki ciri-ciri khusus. Misalnya dia akan menjadi basofil, dia akan menjadi neutrofil, menjadi monosit, menjadi eritrosit, menjadi trombosit, menjadi plasmosit. Nah, ini adalah proses yang namanya diferensiasi. Jadi kalau sudah kita bisa melihat di sini, kita sudah bisa membedakan apa itu proliferasi, maturasi, dan diferensiasi. Kita pindah ke aturan dan nomenklatur, yaitu tentang penamaan. Penamaan dari sel-sel yang paling muda, agak tua lagi, tua, dan paling tua. Kita lihat di sini. Yang pertama, sel termuda diberi nama menurut jenis ditambahkan akhiran blas. Misalnya contohnya adalah limpo tambah blas, namanya limfoblas. Eritro ditambah blas, eritroblas. Nah, udah ini aturan pertama. Aturan kedua, sel sesudah sel ini diberi nama dengan awalan fro, nama jenis dan akhiran sit. Misalnya
Pro tambah rubri tambah sit. Namanya prorubrisit. Sebelumnya rubriblas diubah menjadi prorubrisit. Ini aturan kedua. Aturan ketiga, sel selanjutnya bila ada sebelum sel matang diberi nama jenis sel dan akhiran sit saja. Dan sel selanjutnya diberi awalan meta dan akhiran sit. Misalnya rubrisit. Sebelumnya rubriblas diubah menjadi prorubrisit, diubah menjadi rubrisit, dan metarubrisit. Nah, seperti itu teman-teman. Rubriblas, prorubrisit, rubrisit, metarubrisit. Berdasarkan penambahan dari blas, pro dan sit, kemudian sit saja dengan metasit. Aturan keempat, sel tertua diberi nama sesuai jenisnya. Misalnya monosit, eosinofil, limfosit, eritrosit, ya kan, neutrofil, kemudian plasmosit. Nah, ini adalah sel yang paling tua. Nah, ini adalah aturan-aturan mengenai nomenklatur untuk penamaan. Sekarang aturan nomenklatur untuk morfologinya. Kita lihat di sini bentuk yang kita bahas lebih dahulu. Sel muda bentuknya bulat dan makin tua bentuknya bervariasi. Nah, teman-teman diingatkan, selnya yang muda itu cenderung bulat. Bulat saja. Nanti pada saat dia makin tua, dia akan tidak lagi bulat. Bentuknya bervariasi nanti. Ini satu aturan pertama. Aturan kedua, ukuran. Sel muda ukurannya lebih besar daripada sel tua. Misalnya, selnya yang tua itu ukurannya besar. Eritroblas. Nanti dia begitu turun menjadi bentuk eritrosit yang matang, dia eritrosit matang tadi lebih kecil dibandingkan eritroblas. Ini contoh. Jadi ukuran. Yang ketiga, warna. Sel muda warna sitoplasmanya biru. Sel muda warna sitoplasmanya biru. Semakin tua maka makin merah, ortokromatik. Nanti dia biru akan berubah menjadi kemerah-merahan, ortokromatik. Ini sitoplasmanya. Kemudian granula dalam sitoplasma sel muda tidak ada. Misalnya di dalam selnya granulosit yang paling muda, ya kan? Itu tidak ada granula. Tapi begitu dia mulai bertambah tua, ada nanti. Kemudian lagi dia akan berubah, mau pilih mana dia? Granulanya ke eosinofil, granulanya ke basofil, atau granulanya ke neutrofil, ya kan? Dan pada sel tua biasanya ada granulanya dan berdiferensiasi. Granulanya nanti warna kuning saja, atau granulanya warna orange, atau granulanya berwarna biru gelap. Jadi dia akan menjadi neutrofil, menjadi eosinofil, atau menjadi basofil. Nah, inti sel muda itu merah. Inti sel muda itu warnanya merah. Nah, karena mungkin kan dia di dalamnya itu ada anak inti. Makin tua intinya makin ungu. Jadi merah menjadi ungu. Nah, ini untuk inti, ya kan? Nah, sekarang kita pindah lanjut ke sumsum tulang atau bone marrow secara umum. Nanti kita bahas sumsum tulang secara khusus. Pertama, pada orang dewasa normal, sumsum tulang yang aktif dalam hematopoiesis adalah 1. Tulang vertebra. 2. Tulang kosta. 3. Tulang sternum. 4. Tulang pelvis. 5. Tulang skapula. 6. Tulang kranium.
7 ujung proksimal tulang humerus, dan 8 ujung proksimal tulang femur. Nah, ini adalah sumsum tulang yang aktif untuk proses hematopoiesis atau hematopoiesis. Mungkin teman-teman bisa menghafalnya ini, karena ini biasanya ini yang penting untuk sumsum tulang. Yang kedua lagi lanjut. Sumsum tulang merupakan kira-kira 3,4 sampai 4,9% dari berat badan orang dewasa. Atau kira-kira 1.600 sampai dengan 3.700 gram. Kalau diubah menjadi kilogram, 1,6 sampai dengan 3,7 kilogram. Nah, ini kan dikilogramkan. Ini untuk berat sumsum tulang pada tubuh. Pemeriksaan sumsum tulang untuk identifikasi sel-sel dengan membuat hapusan dari aspirasi sumsum tulang. Jadi sumsum tulang itu dilubangi, diambil cairan dalamnya, cairan sumsumnya, kemudian dibuat hapusan di kaca objek. Ini untuk melihat pemeriksaan sumsum tulang. Aspirasi sumsum tulang sangat penting untuk melengkapi data-data dari reaksi jaringan hematopoietik yang kadang kurang sempurna bila hanya menggunakan pemeriksaan darah perifer saja. Misalnya kita membuat hapusan darah tepi, lalu di sana dicurigai adanya kemungkinan anemia aplastik atau anemia jenis lain, megaloblastik atau anemia kurang besi, atau kasus lain, leukemia atau kasus anemia aplastik, atau juga kasus-kasus yang menyebabkan turunnya trombosit dan sel-sel lain di dalam darah. Ini perlu juga diperiksa adanya aspirasi sumsum tulang. Sumsum tulangnya bagaimana dia dalam proses pertumbuhan selnya, apakah pertumbuhan selnya itu aplasi atau ganas proliferasinya, atau ada gangguan lain. Ini bisa dilihat dengan menyedot cairan sumsum tulang. Lanjut. Sediaan hapus sumsum tulang merah diwarnai menggunakan cat polikromatik. Nah, bisa dipilih rek yang pilihan utama untuk pewarnaan ini. Pewarnaan lain bisa menjadi pilihan kedua. Misalnya Kiwidiong, kemudian pemilihan Mai Grunwald, kemudian pemeriksaannya Lesman, Gimsa, Romanowski. Nah, ini bisa dipilih. Dan lainnya. Ini yang penting catnya polikromatik. Mencampur 2 atau 3 cat dalam satu larutan. Misalnya cat-cat yang paling dipakai ini adalah yang dasarnya adalah methylene blue, iosin, dan azurmetilin. Biasanya 2 saja sudah cukup. Methylene blue dengan iosin. Dan diperiksa minimal 300 sampai dengan 500 sel-sel berinti. Ya, ini yang paling penting untuk sel-sel tersebut di dalam sumsum tulang. Nanti kita bisa melihat nanti rasio ME. Rasio ME apakah berubah eritroid dengan mieloid. Ini pada sumsum tulang. Mana yang dominan nanti itu akan menyebabkan interpretasi bahwa sumsum tulang mengalami pergeseran atau gangguan. Nah, itu saja teman-teman materi kita mengenai hemopoiesis atau hematopoiesis, pembentukan sel-sel darah beserta ringkasan mengenai sumsum tulang, tempat pembentukan dari sel-sel darah. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mempelajari ilmu hematologi bagian 2. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan jangan lupa teman-teman bisa melihat video-video saya yang lain mengenai ilmu laboratorium medik, terutama ilmu hematologi, kimia klinik, dan ilmu-ilmu lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.